Shalom adik-adik SD Kristen Elim, kita kembali bertemu dan kakak percaya adik-adik SD Kristen Elim selalu sehat, kuat karena ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Nah, hari ini sebelum adik-adik mengikuti kegiatan pembelajaran, kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan nyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar Dia panggil, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Nah, kita sudah bergirang bagi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini, bersama-sama dengan seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim, kami datang di hadapan hadirat-Mu dan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa memahami, bahkan kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Injil Markus pasal 9, ya, dibaca ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau adik-adik sudah menyiapkannya, mari sama-sama kita membaca. Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata kedemikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya
bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, adik-adik, demikian bacaan firman Tuhan kita pada saat pagi hari ini. Kakak percaya bahwa adik-adik di rumah pun sudah membaca ayat firman Tuhan ini. Nah, firman Tuhan pagi hari ini sangat luar biasa bagi kita. Karena itu, mari kita menerima firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Nah, ada satu ayat yang Kak Daud mau sampaikan kepada kita pada saat ini, pada ayat yang ke-7. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, adik-adik, siapa anak yang dimaksud di sini? Anak ini ialah Yesus Kristus. Siapa yang mengasihi Yesus? Tentunya Allah Bapa. Dia mengasihi Yesus. Nah, kemudian pesan bilang, dengarkanlah dia. Nah, pesan ini kepada siapa adik-adik? Nah, pesan ini kepada semua kita, setiap murid-murid Yesus, bahwa kita harus mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, apa yang mau kita dapat dari firman Tuhan pada saat pagi hari ini? Tentunya pesan firman Tuhan saat ini ialah bahwa kita harus saling mengasihi. Kenapa kita harus saling mengasihi, Kak Daud? Nah, karena Allah Bapa sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mengutus anaknya datang ke dunia. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Dengan cara seperti apa? Dengan cara mati di atas kayu salib. Nah, sehingga pertanyaan daripada para murid kepada Tuhan Yesus, mati dan bangkit. Nah, mati dan bangkit yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, ya, ketika pada saatnya nanti Yesus akan mati. Tetapi pada hari yang ketiga Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, Kak Daud mau sampaikan bahwa ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, maka di situ pelajaran yang adik-adik bisa petik, Kak Daud bisa petik, bahwa ketika kita manusia mati, kita tidak akan mati selamanya. Tetapi pada hari nanti, pada suatu hari nanti, ketika kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia, maka kita yang mati akan lebih dahulu dibangkitkan dan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus. Sedangkan kita yang hidup seperti apa, Kak Daud? Nah, tubuh kita ini akan diubah oleh Tuhan. Sesudah itu kita juga akan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itu tentang mati dan bangkit. Sehingga Daud dalam Mazmur pasal 23 dia bilang apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Di lembah kekelaman sekalipun Tuhan ada di sana. Nah, kemudian pesan firman yang kedua, adik-adik, kita harus mendengarkan suara Tuhan. Kita harus taat pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan di sini, kita harus ikuti. Nah, betapa berharganya adik-adik di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik. Apakah adik-adik juga mau saling mengasihi satu dengan yang lain? Allah Bapa di surga sangat mengasihi Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, Ia juga sangat mengasihi kita. Bukankah kita juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain? Ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Kak Daud mengajak semua kita di dalam setiap kegiatan pembelajaran kita, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Sambil belajar dengan sungguh-sungguh, mengasihi juga dengan sungguh-sungguh. Mengasihi siapa? Mengasihi guru-guru, mengasihi orang tua, mengasihi teman-teman kita. Terlebih khusus kita harus mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kak Daud percaya firman Tuhan memberkati adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami
bersyukur karena Tuhan Yesus baik bagi kami. Kami sudah selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Kami serahkan kegiatan pembelajaran hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati seluruh guru-guru SD Kristen Elim. Tuhan berkati seluruh siswa-siswi SD Kristen Elim. Tuhan berkati seluruh orang tua dari para murid siswa-siswi SD Kristen Elim. Kami mengucap syukur dan menyerahkan kegiatan pembelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Shalom.